Aloha saudara-saudara, bahas lagu lagi yuk. Kali ini metal-metalan kita saudara. Lagu yang akan kita bahas kali ini berasal dari salah satu band metal terbesar sepanjang zaman, tak lain dan tak bukan The Living Legend Metallica. Dan lagunya yang akan kita bahas berjudul Nothing Else Matters. Saya sebenarnya pengen bahas One, tapi ini aja dulu lah ya, yang slow-slow dulu. Nothing Else Matters ini masuk dalam kategori power ballad, setidaknya seperti itu yang saya sadur dari Metal Hammer dan Wikipedia. Proses terciptanya lagu ini bisa terbilang cukup unik saudara, sekaligus menunjukkan bahwa James Hetfield, penulis lagu ini, adalah seorang yang multitalenta. Bagaimana tidak, dia menciptakan lagu ini ketika dia sedang menelepon pacarnya. Bagi kalian yang pernah memainkan lagu ini yang menggunakan gitar, pasti pada tahu kalau pada 2 bar pertamanya itu kan petikan open string saudara. Jadi kita hanya menggunakan satu tangan kanan saja udah bisa kita mainkan, sementara tangan yang kiri bebas, gak perlu mencet-mencet kunci. Kalau ada gitarnya bisa tak praktekin saudara. Lele sombong amat. Nah, mengapa kok Hetfield berlaku seperti itu? Ya karena tangan kirinya sedang memegang telepon pada saat itu. Dia kan sedang dalam turnya, terus dia kangen sama pacarnya. Jadi gitu yang namanya legend ya kan, sambil teleponan bisa bikin lagu. Bahkan Elton John, kalian tahu Elton John kan, pernah bilang ini adalah salah satu lagu terhebat yang pernah ditulis. Pertanyaannya saudara, kalau kalian lagi teleponan sama pacar kalian, kira-kira kalian bisa bikin karya apa ya? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai tambahan informasi, lagu ini masuk dalam Black Album yang rilis pada tahun 1991. Kalau menurut saya ini sama kayak albumnya Californication-nya Red Hot Chili Pepper atau Nevermind-nya Nirvana. Ini album kalau sampean bolak-balik mulai dari set A ke B terus ke A lagi, lagunya bagus semua. Sebut saja ada Enter Sandman, Sad But True, The Unforgiven, Wherever I May Roam. Oh man, apapun genre musik kalian, wajib dengerin album ini setidaknya sekali seumur hidup. Percaya deh sama saya. Oke, jadi lagu ini kan ciptaannya James Hetfield, vokalis dan gitarisnya Metallica. Saya menemukan kemiripannya dengan lagu Dust in the Wind saudara, ciptaannya Kerry Livgren dari band Kansas. Jadi kedua lagu tersebut, baik Nothing Else Matters maupun Dust in the Wind, sama-sama lagu yang keluar dari habitat bandnya. Kalau di Dust in the Wind, Kansas itu kan biasanya bikin hits yang rock and roll. Terus muncullah Dust in the Wind, lagu yang kental dengan akustik petikan, temanya religi pula ya kan. Tapi udah pada nonton video saya tentang lagu ini belum? Kalau belum silahkan ditonton ya, nanti akan saya sertakan linknya. Nah, kalau Nothing Else Matters, ngapa kok saya bilang keluar dari habitnya? Ya karena Metallica itu kan terkenal dengan thrash yang kenceng, penuh dengan distorsi gitu ya kan. Dengerin aja saudara album pertamanya Kill 'Em All. Bahkan Scott Ian, gitarisnya Anthrax, dalam satu bukunya dia pernah bilang, mengingat sesi latihan bersama Metallica menjelang rekaman Kill 'Em All, mendengarkan lagu-lagu di album Kill 'Em All seperti melihat api keluar dari ujung jari mereka, benar-benar seek and destroy katanya. Nah, terus muncullah Nothing Else Matters, lagu yang lebih slow, ke power ballad dia arahnya ya kan. Jadi itu yang saya maksud keluar dari habitat bandnya. Terus satu lagi kesamaannya dengan Dust in the Wind, Kerry yang ciptain Dust in the Wind, awalnya dia kan gak pede untuk memamerkan lagu ini ke depan teman-teman bandnya, hingga akhirnya istrinya lah yang mendorong dia untuk menjadikannya sebuah lagu. Nah sama saudara, James Hetfield gitu juga. Pada awalnya dia gak pede untuk memamerkan lagu ini di teman-teman bandnya, hingga akhirnya Lars Ulrich yang mendorongnya untuk menjadikannya sebuah lagu. Jadi kenapa kok Hetfield awal-awalnya malu saudara? Saya temukan dalam sesi wawancaranya bersama Howard Stern. Mengapa dia malu? Ya karena ini lagu cinta. Jadi begini jawabannya, ya tentu saja saya malu karena itu hal yang rentan atau lemah. Apalagi di akhir tahun 80-an kami telah membangun reputasi dalam tanda kurung Metallica sebagai sosok pria yang tangguh dan terbuat dari batu, dan kamu tidak bisa menyakiti kami. Dan makin
semakin kuat perisaimu, makin besar juga hati yang ingin kau tunjukkan. Maka dari itu aku terkejut ketika Bob Rock dan Lars berkata bahwa ini adalah lagu yang indah. Dan satu lagi tambahannya saudara, saya sadur dari Metal Hammer juga ini. Hatfield itu merasa kalau lagu cinta adalah simbol atau tanda kelemahan mereka, dan itu mengubah budaya Metallica. Oke, kita langsung cus ke liriknya ya, tentunya dalam Story Behind Something. Story. Pakai istilah narator saya di sini. Narator di sini ya mengacu pada penulis liriknya, yaitu James Hetfield. Oke, kita masuk ke bagian refrain. So close no matter how far, couldn't be much more from the heart. Pada panggalan tersebut menyiratkan meskipun ada jarak seberapapun jauhnya antara dia dengan pasangannya, tapi itu nggak ngaruh karena mereka berdua tetap dekat di hati. Jadi inget lagunya Melly Goeslaw ya kan? Terus ke lirik berikutnya, forever trusting who we are and nothing else matter. Penggalan barusan menggambarkan narator memotivasi pasangannya untuk percaya pada diri mereka sendiri, pada hubungan mereka, dan yang lain tidaklah penting. Terus ke bagian verse, never open myself this way, life is ours, we live in our way. Penggalan tersebut menyeratkan betapa rapuhnya narator sampai sebegitu terbukanya dia dan memotivasi pasangannya untuk hidup dengan cara mereka sendiri. All these words I don't just say and nothing else matters. Penggalan barusan menggambarkan bahwa narator bersungguh-sungguh, tidak cuma omong kosong belaka. Terus meluncur ke lirik berikutnya, trust I seek and I find in you, every day for us something new, open mind for a different view and nothing else matters. Penggalan barusan menyeratkan bahwa narator ingin pasangannya percaya bahwa apa yang dia cari telah ditemukan di dalam diri pasangannya. Terus dia mengajak pasangannya untuk lebih open-minded atau lebih terbuka karena setiap hari ada hal yang baru. Terus masuk ke bagian chorus, never care for what they do, never care for what they know, but I know. Nah, khusus untuk penggalan yang barusan, ini agak lain saudara. Ada letupan emosi di sini. Jadi narator bilang tidak usah peduli akan apa yang mereka lakukan. Mereka itu berarti orang lain ya. Tidak usah peduli akan apa yang mereka ketahui karena narator tahu apa coba? Ya bisa jadi tahu kebenarannya atau realita yang sesungguhnya. Terus habis ini masuk ke refrain, terus ke chorus, terus masuk ke instrumental break. Instrumental break itu ya nggak ada yang nyanyi gitu loh, jadi cuma musik tok. Pokoknya habis ini liriknya diputar-putar gitu terus saudara. Jadi udah saya artikan semua tadi. Oke, kita masuk ke kesimpulannya ya saudara. Ini saya sadur dari interviewnya antara Metallica dengan Howard Stern. Hetfield berkata, meskipun lagu ini ditujukan kepada pacarnya pada waktu itu, namun sekarang lagu ini telah melampaui dari sekedar lagu yang menggambarkan rasa kangen terhadap pacarnya. Ada yang memutarnya di pernikahan, bahkan Hells Angels mencantumkan lagu ini di film yang mereka buat. Jadi ini termasuk tentang persaudaraan juga atau brotherhood, dan lagu ini juga menggambarkan manusia yang saling membutuhkan satu sama lain. Nah, kalau bagi kalian sendiri saudara, bagaimana kalian mengartikan lagu ini? Tulis di kolom komentar ya. Singkatnya saja kok. Oke, seperti biasa bagi kalian yang mau dibahas tentang sesuatu yang berkaitan dengan lagu, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kasih saya waktu seperminuman teh untuk melakukan observasi saudara. Kalau saya mampu dan memungkinkan akan saya upload nanti. Tetap dukung channel UMKM ini ya saudara. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. See you when I see you.